sidang pemilihan kemarin kan ada pembelaan bahwa itu peraturan itu diterbitkan saat pemerintahan Pak Jokowi. Ya, seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu dari kementerian. Sama kayak kasus nikel itu berarti? Ya, semua yang namanya dalam konteks negara, kebijakan itu pasti presiden ke utara diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Prabowo Megawati Anies bersatu. Prabowo Megawati Anies Baswedan bersatu. Hal ini ditandai dengan abolisi dan juga amnesti Hasto Kristianto. Apakah Prabowo dan juga Jokowi sudah mulai tidak searah? Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Dan apakah mungkin ini nanti akan ada kaitannya dengan pemakzulan dan juga keluarganya si Ono? Beri komentar terbaik teman-teman. Akhirnya terungkap sosok pengkhianat bakal disingkirkan Prabowo, bocoran petinggi Gerindra. Sosok pengkhianat akan disingkirkan Presiden Prabowo Subianto terungkap. Di hadapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan tokoh lainnya, Prabowo ingin menyingkirkan para pengkhianat di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo saat pidato pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila. Megawati hadir sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Awalnya Prabowo mengatakan masih banyak tantangan harus dihadapi Indonesia. Di samping itu Indonesia juga masih dilanda kekurangan. Dia menyebut masih ada terlalu banyak penyelewengan, manipulasi, dan korupsi di tanah air. Lalu, dia mengaku akan menyingkirkan para pengkhianat. Politikus Partai Gerindra Hendarsa Marantoko buka suara mengenai sosok pengkhianat yang dimaksud Prabowo. Hendarsa mengatakan para pengkhianat itu adalah pihak-pihak yang tindakannya dianggap tidak sesuai dengan ajaran dan falsafah Pancasila, melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Menurut dia, para pengkhianat harus bersiap-siap ditindak tegas Prabowo. Hendarsa mengatakan Prabowo hidup dari satu rezim ke rezim lain, sehingga mengetahui persis cara-cara para pengkhianat bekerja. Saya membaca PD Perjuangan membuka opsi lebar untuk bersatu dan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Dan itu bisa dicek misalnya dari gesture politik yang dikirimkan oleh PD Perjuangan, mulai dari penunjukan Puan sebagai fasilitator dan jembatan untuk berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Yang kedua, ada kemungkinan besar pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Dan yang ketiga, itu makin tidak jelasnya hak angket yang sebelumnya dikeluarkan oleh PD Perjuangan. Jadi ini saya baca semacam gesture politik dari PD Perjuangan untuk membuka komunikasi dan sekaligus ya masuk dalam skenario koalisi Pak Prabowo seiring dengan layu sebelum berkembangnya hak angket yang sebelumnya disampaikan oleh Ganjar dan elit PDIP. Guys, kalian tahu nggak? Isu tentang IKN yang akan menjadi proyek mangkrak sepertinya akan jadi kenyataan. Hal itu dikarenakan Presiden terpilih Prabowo Subianto sebenarnya tidak setuju dengan adanya IKN. Nah, seorang Refli Harun, pakar hukum tata negara baru-baru ini, melalui forum ILC, ia membocorkan dialog rahasia Prabowo Subianto dengan salah seorang rekannya tentang persoalan IKN. Ini dia. Saya mendengar orang yang dengar langsung dari Prabowo. Dia mengatakan saya ketemu dengan Prabowo sendiri di luar negeri. Pada waktu itu di Qatar Economic Forum, saya tanya, mau pindah nggak? Dan Prabowo firm mengatakan, jangan ke 5 tahun, 10 tahun pun saya nggak mau pindah. Wah, jadi Prabowo selama ini yang bilang setuju dengan proyek IKN, apakah hanya pura-pura aja ya guys? Atau jangan-jangan informasi dari Pak Refli Harun ini yang mengada-ngada? Menurut kalian gimana guys? Anies Baswedan mengusulkan untuk bertemu dengan Prabowo Subianto, dan ide ini mendapatkan banyak dukungan. Pertemuan ini dianggap penting untuk membahas berbagai isu politik dan kebangsaan, serta memperkuat kerjasama dalam menghadapi tantangan ke depan. Dukungan datang dari berbagai kalangan yang berharap pertemuan ini bisa menghasilkan solusi konstruktif bagi bangsa. Banyak yang menilai langkah Anies ini sebagai upaya mempererat hubungan dan memperkuat stabilitas politik. Selain itu, pertemuan ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas antara kedua tokoh. Dengan dukungan yang luas, pertemuan Anies dan Prabowo diharapkan membawa dampak positif bagi perkembangan politik nasional. Kita mulai di tempat ini dan hari ini kita juga di sini. Saya mendapat kehormatan untuk mengucapkan selamat kepada saudara
Anies Rashid Baswedan. Ini kemenangan demokrasi dan kita tentunya tidak lepas dari dukungan tokoh-tokoh nasional yang mendorong Anies Presiden PKS, Pak Surya, pemimpin Bapak Reformasi kita, Pak Amin Rais, yang punya gelar khusus Ayatollah Indonesia. Kita ini semua murid-muridnya beliau, ya. Prabowo harus menarik Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani dengan Menko Airlangga sekarang, Menteri Perekonomian Airlangga. Prabowo harus menarik Anies Baswedan dengan gengnya. Siapa geng-gengnya itu? Sudirman Said, kemudian Mahfud MD, kemudian Tom Lembong. Itu ahli-ahli ekonomi sekarang, menggantikan Sri Mulyani dengan Menko Airlangga sekarang, Menteri Perekonomian Airlangga. Tak mampu mereka. Press release tadi itu menyatakan Sri Mulyani gagal dalam 2 bulan bersama Menteri Perekonomiannya. Defisit negara ini dari APBN, defisit dari defisit. Menetapkan, mencalonkan Anies Rashid Baswedan untuk sebuah perubahan rakyat Indonesia. Gerindra dan PKS berusaha dan sekeras tenaga mencari pribadi-pribadi yang terbaik yang bersedia berbakti. Kami nilai mampu untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera. Terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora gebak. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini, pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, kok sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Akhirnya kebenaran memang mencari jalannya sendiri. Pak Sandiaga Uno menyatakan dengan tegas bahwa ternyata Pak Anies bukan pengkhianat, tidak mengkhianati Pak Prabowo. Karena apa? Yang mengusulkan, yang ngotot, yang memutuskan Pak Anies maju sebagai cagup DKI 2017 adalah Pak Sandi. Bahkan di detik-detik terakhir Pak Prabowo pun belum setuju kan, walaupun sudah dikompori oleh beberapa tokoh saat itu. Artinya Pak Prabowo tidak bisa mengklaim yang paling berjasa terhadap Pak Anies menjadi gubernur. Faktanya 2019 Pak Prabowo memaksa Pak Anies untuk menjadi cawapres dan Pak Anies dengan tegas menolak. Itu kan artinya Pak Prabowo ya nggak komit ngajari Pak Anies untuk tidak memenuhi janjinya, tapi Pak Anies kekeh mau menjadi gubernur sesuai masa jabatan yaitu 5 tahun. Ngono lho Pak. Jadi klaim bahwa Pak Anies dan narasi bahwa Pak Anies mengkhianati Pak Prabowo ternyata tidak benar. Dan apa yang terjadi pada 2019 ketika Pak Prabowo itu akhirnya menjadi menterinya Pak Jokowi? Kan Pak Anies kerja sendirian. Pak Sandi juga jadi menterinya Pak Jokowi kan? Yo, siapa yang menyalahi janji? Dan ternyata yang mendampingi Pak Anies dari awal kampanye sampai akhir masa jabatan adalah PKS. Jadi kalau Pak Prabowo dan Gerindra merasa yang paling berjasa, no, terbantahkan. Dan yang bantah, kerennya, yang bantah bukan dari mulut Pak Anies, tapi dari orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo dan pelaku utama, termasuk Fadlizon. So, Pak Prabowo, hentikan narasi bahwa Pak Anies mengkhianatimu. TKN 02, hentikan narasi itu. Kalau mau Anda bertindak kesatria, kalau Anda mau jujur, gitu loh. Masyarakat itu cerdas, nggak bodoh, dan informasi bisa digali sedalam mungkin dengan kerennya medsos ini, gitu loh.
Salam jenis, salam inspirasi